Shalom. Pengumuman Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 22 Mei 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, dan kepada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan atau yang belum terdaftar sebagai anggota jemaat dapat menghubungi Majelis Jemaat di WIK di mana jemaat berdomisili. Selanjutnya pengumuman Majelis Jemaat sebagai berikut. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga adalah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dalam lingkungan jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 jam 9.00 waktu Indonesia Timur. Ibadah hanya berlangsung satu kali di gedung gereja dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Juga akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada satu orang dewasa yang berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen Protestan. Kedua, pelayanan kesehatan disampaikan kepada jemaat bahwa urusan diakonia bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jayapura Utara akan kembali melaksanakan pelayanan kesehatan bagi orang tua lanjut usia atau posyandu lansia, dan juga bagi bapak, ibu, saudara, saudari di pos binaan terpadu. Adapun waktu pelaksanaannya sebagai berikut. Untuk posyandu lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Mei 2022 mulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB. Sementara untuk pos binaan terpadu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Mei 2022 mulai pada jam 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Diharapkan jemaat dapat mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan dimaksud. Ketiga, penerimaan murid baru PAUD Pengharapan disampaikan kepada jemaat bahwa penerimaan peserta didik baru atau murid baru PAUD Pengharapan Jayapura tahun ajaran 2022-2023 telah dibuka mulai tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil di gedung PAUD Pengharapan Jayapura setiap hari kerja mulai jam 10.00 sampai dengan 12.00 WIB. Majelis menghimbau keluarga-keluarga yang anak-anaknya akan mengikuti pendidikan usia dini dapat mendaftar pada PAUD Pengharapan yang adalah milik Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keempat, penerimaan siswa baru SMP YPK Paulus Dok 5 Jayapura. Majelis meneruskan informasi penerimaan peserta didik baru atau siswa baru SMP YPK Paulus Dok 5 Jayapura yang dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 31 Mei 2022 dan tahapan kedua mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dan pengambilan formulir dapat langsung ke SMP YPK Paulus Dok 5 Jayapura pada setiap hari kerja mulai jam 08.00 sampai dengan 13.00 WIB. Keenam, niat nikah saudara Hollandia Morten Mansi, alamat Asrama Polisi Klofkam, WIK Aspol dengan saudari Siti Hajijah Ayomi, alamat Aspol Klofkam. Pengembalaan nikah telah dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 jam 16.00 WIB bertempat
di ruangan konsistori dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 23 Mei 2022 jam 10.00 WIB. Bertempat di gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis pendamping dalam pengembalaan dan pemberkatan adalah Majelis WIG Aspol. Bila pasangan tersebut hadir dalam ibadah ini, dimohon berdiri. Terima kasih. Niat nikah Saudara Aldi Liligoli, alamat APO Kali WIG APO dengan Saudara Elizabeth Titania Gunawan, alamat Kompleks Pajak 3 Entrop. Pengembalaan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Juni 2022 jam 16.00 WIB. Bertempat di ruang konsistori dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juni 2022 jam 12.00 WIB. Bertempat di gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis pendamping dalam pengembalaan dan pemberkatan nikah adalah Majelis WIG APO. Bila pasangan tersebut hadir dalam ibadah ini, dimohon berdiri. Terima kasih. Keenam, aksi 5 menit untuk menunjang pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura, maka majelis jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit, dan amplop tersebut dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini dan mengembalikannya pada lagu terakhir sebelum menerima berkat pada kotak-kotak putih yang telah tersedia. Atas dukungan serta pemberian sumbangan dari warga jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan yang mempunyai pekerjaan pelayanan ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ketujuh, ibadah jam 06.00 sampai dengan selesai dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, piket majelis diaspora, pemain organ Bapak Jimmy Eryap, pemandu pujian Ibu Penatua de Kawaine. 8. Ibadah jam 09.00 sampai dengan selesai dilayani Ibu Pendeta Tineke Koibur MSI Teol, piket majelis WIG Gajah Putih, pemain organ Bapak Yance B. Mansi, pemandu pujian Ibu Y. Wanma Kemur. Ke-9. Ibadah pos pelayanan Arius APO jam 09.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Dr. Andus Richard A. Pai, piket majelis WIG APO, pemain organ Bapak Penatua F. Lase. 10. Ibadah Gedung Parpam Gunung Sinai Gajah Putih jam 09.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, piket majelis WIG Gajah Putih. Ke-11. Ibadah di Gedung Par Irene Oikumene jam 09.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Simon Tiart STH, piket majelis WIG Oikumene. 12. Ibadah di Gedung Par Via Dolorosa Percetakan jam 09.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Sostenes Wamea STH, piket majelis WIG Percetakan. 13. Ibadah jam 16.00 sampai dengan selesai dilayani Ibu Pendeta Amelia Waimuri MTH, piket majelis WIG Klovkam, pemain organ Bapak Penatua J. Nusi, pemandu pujian Ibu M. Kemur dan Ibu Y. Dimara. Demikian pengumuman majelis jemaat untuk diketahui, dan atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Johannes Penusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilahkan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Amen.
pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 60, nyanyian rohani 60 bait 1 dan baitnya yang kedua. Suara sorak terdengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat siapkan nyanyian Mazmur 32 bait yang pertama. Kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Dan baitnya yang kedua setelah kita mendengarkan berita pengampunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang lemah dan terbatas, dalam perjalanan kehidupan kita secara khusus di sepanjang seminggu yang telah berlalu, seringkali kita tergoda dan jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Karena itu di saat ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas kegagalan dan ketidaksetiaan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, di pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menyadari bahwa kami manusia yang tidak sempurna. Kami berulang-ulang kali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami masih gagal melakukan hukum kasih dalam kehidupan kami. Baik itu kasih kepada sesama kami manusia dan kasih kepada alam ciptaan-Mu. Kami mohon, ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk melakukan kebaikan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Nyanyian Mazmur 32 baitnya yang pertama. Berbahagia yang diampuni. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, dengarkanlah berita keampunan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4
ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita aminkan dengan memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 32 baitnya yang kedua. Jemaat dimohon bangkit berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayatnya yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian hukum Tuhan, kiranya Roh Allah menolong kita melakukannya dalam seluruh perjalanan hidup kita. Jemaat disilahkan duduk kembali. Atas nama jemaat dan majelis jemaat, diberikan kesempatan kepada Solo Bapak Simon Burdames untuk mempersembahkan pujiannya. Silahkan.
dan aku berserah. Tuhan, kepadamu aku berseru. Ampunilah daku yang selalu mendustai. Anugerah cinta kasih yang Engkau beri. Ya Tuhanku, pimpin dan ajarilah aku selalu, supaya aku tahu bukan karena kekuatanku aku hidup, melainkan oleh kasih dan anugerah-Mu sajalah. Aku terluput daripada segala pencobaan dan terlepas daripada segala yang jahat, kejamnya kehidupan dunia. Amin. Terima kasih atas pujiannya, kiranya Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita dalam ibadah di minggu pagi ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Sekali lagi, pembacaan Alkitab terambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang sekali lagi terambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu karena di tengah-tengah perjuangan hidup kami yang berat, Engkau tidak membiarkan kami berjalan dan bergumul sendiri. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu memberikan petunjuk yang jelas dan tegas kepada kami lewat firman-Mu. Karena itu Tuhan, sekarang kami mohon kiranya Roh-Mu datang untuk menguasai dan menaklukkan diri kami, perhatian kami, pendengaran kami, dan hati kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh dapat berbicara pada kenyataan dan kebutuhan hidup kami yang paling nyata. Kiranya hati kami boleh menjadi lahan yang subur, di mana benih firman-Mu jatuh dan bertumbuh, kemudian berbuah untuk kesukaan bagi-Mu, dan menjadi berkat bagi kami, serta banyak orang di sekitar kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, jemaat sekalian membaca ayat-ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang.
Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, "Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang." Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan selalu tekun melakukannya dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Haleluya. Jemaat Tuhan merespon bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan mengiringi pemberian persembahan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393, Kidung Jemaat 393 bait 1 dan bait-bait seterusnya. Pada setiap bait akan diselingi dengan instrumen orgen. Kidung Jemaat 393 bait 1 dan bait-bait seterusnya. Sementara jemaat memberikan persembahan, ingatlah firman Tuhan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Dari
Kita ulangi baitnya yang pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu dan hidup Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Yesus Kristus, majelis akan membacakan nama-nama yang membawa persembahan syukur dan perpuluhan dalam rumah Tuhan pada hari ini sebagai berikut. Pengucapan syukur dari keluarga Made Putra, alamat Manokwari. Yang kedua, keluarga besar Pati Pelohi dari Wik Gajah Putih. Yang ketiga, keluarga J. Kaviar dari Wik APO. Yang keempat, ibu dari Wik SGO tanpa nama. Yang kelima, saudari Evelyn Karuri dari Wik Flurkam. Yang keenam, keluarga Membrasar Wik Aspol. Yang ketujuh, ibu P. Kasmando Wik SGO. Yang kedelapan, keluarga Sudadi dari Wik APO. Yang kesembilan, keluarga S sampai dari Wik SGO. Yang kedua, perpuluhan. Perpuluhan yang pertama dari keluarga Julius Tandi Embong dari Wik APO. Yang kedua, keluarga Lano Gajah Putih. Yang ketiga, saudara Randy Stroyer dari Aspol. Yang keempat, tanpa nama. Yang kelima, saudari Yohanes Fokames dari Wik Aspol. Yang keenam, Ibu Tir Sawaki dari Wik Aspol. Yang ketujuh, tanpa nama. Yang kedelapan, saudari Yonatan Koramat dari Wik Klubkam. Yang kesembilan, Gadwi Watopa
Terus yang ke-10 tanpa nama. Atas nama Ketua Majelis dan Majelis kami ucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, Saudari. Apabila ada nama-nama yang salah kami ucapkan, kami mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan kita menyerahkan persembahan syukur kita di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat, sumber kekuatan, sumber sukacita dalam kehidupan kami. Kehadapan-Mu di pagi hari ini kami membawa persembahan kami. Kami memberikannya karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Lewat anugerah kehidupan, kekuatan, berkat makanan dan minuman, dan segala sesuatu yang kami alami tiap-tiap waktu. Karena itu sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kami mohon kiranya Engkau menerima dan memberkati persembahan kami, sehingga lewat persembahan ini pekerjaan-Mu semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mohon berkat-Mu atas persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan yang diberikan secara khusus di pagi hari ini oleh jemaat-Mu, dan Engkau telah mendengarkan satu persatu nama-nama mereka disebutkan. Ada yang mengucap syukur karena mengalami pertambahan usia dalam perjalanan hidup, kiranya Tuhan memberkati. Yang mengucap syukur karena mengalami kesembuhan dari kesakitan yang dialami, kiranya Tuhan memberkati dan terus memulihkan. Yang mengucap syukur karena mengalami berkat Tuhan lewat usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak, dan semua berkat-berkat yang dialami dalam kehidupan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati. Bahkan keluarga yang mengucap syukur karena pertama kali membawa anak terkasih ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati setiap pengucapan-pengucapan syukur yang kami naikkan kepadamu di saat ini. Kami juga menyerahkan perpuluhan yang diberikan secara khusus oleh jemaat-Mu untuk menopang pekerjaan Tuhan dalam gereja-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di sorga, inilah seluruh ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam perjalanan hidup jemaat-Mu, segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kiranya seluruh kehidupan kami sendiri menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kembali pada bagian pembacaan Alkitab yang telah kita baca bersama-sama dari Yehezkiel 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Tema yang diberikan oleh sinode dari pembacaan ini adalah Allah yang hidup memberi kehidupan. Secara khusus saya memilih tema dari bagian pembacaan ini untuk kita sekalian, membangkitkan pengharapan di tengah ketidakpastian. Membangkitkan pengharapan di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang selalu menginginkan kepastian dalam hidupnya. Karena itu banyak orang tidak suka menunggu dalam ketidakpastian. Kita terkadang digelesahkan dengan yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu seringkali membuat jiwa kita menjadi tidak tenang, menjadi gelisah, tetapi sayangnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang sudah berjalan atau berlalu dalam hidup kita di tengah-tengah ketidakpastian yang kita alami.
Dan kita hanya bisa menjalaninya, dan sekali lagi terkadang itu sangat menggelisahkan kita. Di awal masa pandemi misalnya, kita juga gelisah menunggu kapan masa pandemi ini berakhir. Atau ketika kita dalam keadaan sakit, kita juga pasti menunggu kapan saya sembuh. Ketika kita mengalami pergumulan hidup yang berat dan seakan-akan tidak berujung, kita juga menunggu kapan ya masalah ini, pergumulan ini bisa selesai. Ketika harus menunggu dalam ketidakpastian tanpa ada jawaban, kita menjadi lelah, kecewa, marah, bahkan putus asa. Saat kita mengalami keputusasaan, berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang bernada putus asa itu akan terus menghiasi hidup atau kepala kita. Dan pertanyaan bernada putus asa ini seringkali dilontarkan oleh kita sebagai manusia, karena memang sebagai manusia kita tidak tahu sedetik pun tentang masa depan kita. Apa yang akan terjadi 1 detik ke depan, kita tidak tahu. Namun kandungan pertanyaan tadi dilontarkan bukan hanya demi sebuah jawaban. Pertanyaan itu lebih mewakili rasa keputusasaan. Mengapa situasi berat ini terjadi dalam hidup saya dan seterusnya? Keputusasaan itu seringkali merampas keberanian untuk berharap. Lalu bila hendak berharap, apa yang bisa kita jadikan landasan bagi pengharapan itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yehezkiel juga hidup di zaman yang seperti itu. Zaman di mana bangsa Israel hidup dalam ketidakpastian dan keputusasaan saat mereka ada di pembuangan di Babel. Dan kemudian Yehezkiel bernubuat tentang kebangkitan Israel yang disampaikan sekitar tahun 587 sebelum Masehi. Dan memang kondisi bangsa Israel pada saat itu dalam kondisi yang mengenaskan. Dalam situasi itu Yehezkiel memaparkan sebuah penglihatan yang kita baca dalam pembacaan Alkitab ini. Apa yang dia lihat, apa yang dia paparkan adalah apa yang hendak Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel yang pada saat itu hidup dalam penderitaan, dalam keputusasaan, dalam ketidakpastian karena pembuangan di Babel. Dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua, Yehezkiel menggambarkan bahwa sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Tidak ada pengharapan bagi bangsa Israel atau pengharapan itu sudah lenyap. Itu gambaran di ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena pada saat itu kondisi bangsa Israel sekali lagi dalam situasi yang mengenaskan. Yang pertama, mereka paling tidak sudah ada sekitar 10 tahun menjadi tawanan di Babel. Lalu yang kedua, ditambah lagi dengan kabar yang mereka dengar bahwa bait Allah sudah dihancurkan oleh musuh. Dalam situasi itu mereka merasa ya habis sudah, apalagi yang mau diharapkan dalam kondisi bangsa Israel yang seperti itu. Dan sebagai umat pilihan Allah, dua peristiwa itu sudah cukup untuk menggambarkan apa yang sesungguhnya sedang menimpa mereka. Secara politik mereka adalah bangsa yang kalah, dan secara spiritual mereka kehilangan hubungan dengan Allah. Dan sekali lagi ayat 1 dan 2 menggambarkan situasi yang mengenaskan dalam kehidupan bangsa Israel. Karena itu Yehezkiel menggambarkan melihat tulang-tulang yang amat kering dan bertaburan di lembah. Jadi tulang hanya menjadi amat kering itu bila dalam jangka waktu yang sangat lama berada di bawah terik matahari dan diterpa angin. Karena itu dia menjadi sangat kering. Dan keadaan ini dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang tanpa daya, sesuatu yang tidak mempunyai kehidupan dan tanpa harapan. Dan karena itu ayat 11 mengidentifikasikan penglihatan itu sebagai keadaan Israel pada waktu itu. Dikatakan dalam ayat 11 itu, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Mereka tidak lagi memiliki optimisme ketika berkata, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tetapi dalam situasi itu, Allah Israel itu adalah Allah perjanjian. Ketika Ia mengangkat umat Israel menjadi umat pilihannya, Ia juga mengikat diri dalam ikatan perjanjian dengan mereka. Dan adalah suatu kelasiman bila dua bangsa saling mengikat perjanjian. Dan perjanjian itu, dalam sebuah perjanjian itu akan berlangsung dengan baik kalau dua belah pihak setia terhadap setiap butir yang ada pada perjanjian yang ditetapkan. Tetapi apa yang terjadi dalam ikatan perjanjian Allah dengan bangsa Israel? Bangsa itu tidak setia. Dan karena itu kita melihat Allah memberikan semacam didikan begitu bagi bangsa Israel. Kita melihat bahwa pendidikan Allah terhadap umatnya yang tidak setia ini kelihatannya begitu keras. Tetapi kemudian Allah tidak berhenti di situ. Pada akhirnya Dia memulihkan umat yang sudah tidak berdaya itu. Jemaat Tuhan, di ayat 4 dan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ dituliskan perintah Allah kepada Yehezkiel agar ia bernubuat kepada tulang-tulang kering itu. Walaupun tulang-tulang kering itu tidak bertelinga, tetapi firman Allah berkuasa menggerakkan mereka sehingga tersimpan, mereka terhimpun sesuai tempatnya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin itu kemudian mungkin dan bisa terjadi oleh karena kuasa firman Allah. Dan kebenaran ini menyatakan betapa pentingnya meneruskan suara kenabian di zaman yang sudah tidak bernabi ini. Firman Allah itu penting untuk diproklamasikan karena firman itu berkuasa untuk memulihkan. Dalam bagian pembacaan ini kemudian digambarkan tulang-tulang itu tidak hanya menyatu sebagai kerangka, tetapi Allah melengkapinya dengan urat-urat daging dan kulit. Tetapi dikatakan tubuh itu masih menyerupai nyawa karena nafas hidup belum ada padanya. Lalu sang Nabi Allah bertugas kembali untuk menyampaikan perintah Allah agar nafas kehidupan menghidupkan tulang-tulang kering yang tadi sudah diberi urat-urat daging dan kulit. Kita melihat pemakaian kata nafas di ayat 5, 6, 8, 9, dan 10. Dan kata nafas ini sebenarnya disejajarkan juga dengan kata roh yang ada di ayat 14. Dan kedua istilah ini, nafas atau roh yang sebenarnya sejajar, dibicarakan dalam hubungan dengan angin yang berhembus, angin yang memberikan kehidupan, angin di dalam kuasa atau roh yang memberikan kehidupan. Ketika Allah berkarya, tulang-tulang kering itu tidak hanya dihidupkan, tetapi ayat 10 menyatakan bahwa tulang-tulang itu bahkan mampu menjejakkan kakinya dalam kapasitas sebagai tentara. Ini artinya apa? Artinya bahwa umat atau kita manusia yang telah dilahirkan kembali oleh roh seharusnya adalah pribadi-pribadi yang efektif, yang mampu berkarya, bahkan mampu mengurai penderitaan dan keputusasaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari bagian pembacaan ini? Hal yang pertama, Allah selalu bekerja untuk membangkitkan pengharapan bahkan di tengah-tengah ketidakpastian sekalipun. Lihat bagaimana pola kerja Allah di dunia ini. Di tengah ketidakpastian umat dan setiap zaman itu selalu ada ketidakpastiannya, Tuhan selalu akan memberikan visi masa depan. Dan ini yang akan terjadi, bahwa Tuhan selalu bekerja di balik layar. Dan salah satu keseriusannya bekerja itu terbukti dalam bagian pembacaan ini. Dia menghidupkan kembali tulang-tulang kering tadi menjadi manusia yang hidup. Dan apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu juga kita yakini terjadi di saat ini. Bukti kuasa dan kebesaran Allah itu akan terus menyertai perjalanan sejarah kehidupan manusia. Bahwa roh Allah bekerja mengubahkan kita. Ia menebus kita dan hidup kita disertai olehnya,
supaya itu menjadi tanda bukti dari perubahan yang dikerjakan. Dan itu memberikan harapan bahwa masa depan itu bukan omong kosong. Bahwa kehidupan seseorang bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bahwa hidup bisa dipulihkan, bisa ditransformasikan untuk menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, Allah bekerja supaya hidup kita diubahkan. Hidup kita yang rusak karena keberdosaan kita. Hidup kita yang tanpa daya bagaikan tulang-tulang kering tadi kemudian dihidupkan kembali. Hal yang kedua, ketika kita berhadapan dengan situasi hidup yang sangat berat, penuh pergumulan, harusnya memang kita marah, kita kecewa, harusnya kita putus asa, harusnya kita stres, harusnya kita depresi, dan seterusnya. Dan itu yang memang terjadi di sekeliling kita. Itu yang terjadi dalam dunia di sekitar kita. Tetapi ketika Yesus menebus kita, ketika Roh-Nya menyertai kita, maka itu semua akan diubahkan menjadi tanda pengharapan, penghiburan, pengampunan, damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Dan itu bukan kekuatan manusiawi, tetapi karya penebusan dan pemulihan di dalam Kristus, dan bagaimana Roh Allah mengubahkan hidup kita. Hal yang ketiga, hidup menjadi tanda pengharapan bahwa di tengah semua ketidakpastian di dunia ini selalu ada pengharapan dari Tuhan. Hidup yang membuat orang sadar dan merasa bahwa Tuhan ada dan Dia terus berkarya dalam sejarah kehidupan manusia. Karena itu jemaat Tuhan, ingatlah bahwa kita sebagai orang-orang yang telah disucikan oleh Kristus dan kita meyakini Roh Allah juga menyertai kita, maka itu akan memampukan kita semua supaya kita menjadi tanda-tanda pengharapan bagi dunia di tengah-tengah ketidakpastian. Tuhan memberkati dan menguatkan kita lewat firman-Nya di saat ini. Amin. Atas nama jemaat dan majelis jemaat diberikan kesempatan kepada Saudara Yaner Erari untuk mempersembahkan pujiannya. Silahkan.
Terima kasih atas pujiannya, kiranya Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, jemaat dimohon berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Di akhir dari pengakuan ini kita aminkan dengan menyanyi dari nyanyian rohani 77, baitnya yang kedua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggal. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini atas kasih, anugerah dan penyertaan-Mu yang kami nikmati di sepanjang perjalanan kehidupan kami dan secara khusus dalam ibadah di saat ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Mampukanlah kami ya Roh Kudus agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi lebih daripada itu kami diberi hikmat dan kekuatan untuk melakukannya dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Ya Allah Bapa, sumber hikmat dan kekuatan,
kami berdoa menyerahkan pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di sini, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Berkatilah dan mampukanlah hamba-hamba-Mu untuk teguh berdiri dan tetap setia melakukan tugas pelayanan, baik para pendeta, penatua, siamas, guru-guru sekolah minggu, badan pelayan unsur, kostor, tata usaha, bahkan seluruh warga jemaat. Kiranya pelayanan mereka diberkati dan menjadi berkat bagi sesama mereka dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon berkat-Mu bagi setiap warga jemaat dalam melakukan tugas dan pekerjaan mereka. Apapun pekerjaan dan profesi jemaat-Mu, kiranya mereka dimampukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan hidup serta karya mereka menjadi berkat bagi sesama mereka. Berkati juga anak-anak di dalam jemaat-Mu di sini, mulai dari anak-anak yang masih ada di dalam kandungan ibu, anak-anak balita, anak-anak kecil, anak-anak remaja, bahkan para pemuda dan pemudi. Kiranya Engkau ya Allah memberkati kehidupan, pendidikan dan menyediakan masa depan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit dan terbaring baik di rumah, tetapi juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah jamahan tangan-Mu yang penuh dengan keajaiban memberikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan bagi mereka sekalian. Kami menyerahkan kehidupan para janda, duda, anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu dalam jemaat-Mu di sini. Jaga dan pelihara hidup mereka, supaya mereka tetap merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Kami berdoa bagi orang-orang tua yang memasuki usia lanjut di dalam jemaat-Mu. Tuhan beri kekuatan dan pengharapan senantiasa bagi mereka. Kami berdoa menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya kepemimpinan mereka mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat yang dilayani, secara khusus di atas tanah Papua. Kami berdoa bagi gereja-Mu GKI di tanah Papua, dalam seluruh pelayanan yang dilakukan di arah sinode klasis dan jemaat-jemaat. Secara khusus persiapan sidang sinode pada bulan Juli yang akan dilaksanakan di Waropen. Tuhan memberkati segala persiapan sampai dengan pelaksanaan sidang, supaya semuanya terjadi menurut kehendak dan kuasa Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami menyerahkan umat Tuhan di belahan dunia manapun yang menderita karena peperangan, kerusuhan, kelaparan, korban-korban kekerasan. Tuhan kiranya memberkati, menolong mereka, memberikan kekuatan dan pengharapan senantiasa bagi mereka. Bapa Surgawi, kami yang melayani dalam ibadah di pagi hari ini, para penatua dan siamas, pemain keyboard, tim multimedia, song leader, solo yang telah mengisi puji-pujian, kiranya hidup dan pelayanan kami menjadi berkat bagi umat Tuhan, dan di atas semuanya itu nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, seluruh kehidupan kami di minggu kerja yang baru, kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Untuk itu bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 190, nyanyian rohani 190, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Bait yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Bait pertama dan bait yang ketiga, pada bait yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan palangnya. Dia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Bapak Ibu jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian. Shalom. Thank you.